Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Dan terkhusus di malam hari yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kita kesehatan, kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka kita berupaya untuk menempuh jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam rangka kita berupaya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira untuk kita seluruhnya sebagai penuntut ilmu, sebagai penuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, berjalan di sebuah jalan yang dengannya dia mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga, di mana jalan menuju surga itu, adik-adikku sekalian, penuh onak dan duri. Penuh onak dan duri. Jalan menuju surga itu berat, sangat berat. Jalan menuju surga itu penuh dengan ujian. Jalan menuju surga itu sangat sulit. Namun bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meringankan langkah kakinya untuk menuju majelis-majelis ilmu, inilah salah satu jalan untuknya di mana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang paling mahal. Surga adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal, yang tidak ada satu manusia pun yang bisa membelinya dengan harta. Tidak akan bisa dibeli dengan harta. Surga itu bagaimanapun banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak akan sanggup membelinya, karena surga itu sangat mahal, terlalu mahal. Namun sebaliknya adik-adikku sekalian, surga itu bisa dimiliki, bisa diraih, bisa dibeli oleh orang-orang yang termiskin sekalipun. Dia bisa membeli surga itu walaupun dia tidak memiliki harta.
Dengan apa dia membeli surga? Dengan ilmu. Ilmu yang melahirkan iman. Iman yang melahirkan amalan. Amalan yang melahirkan dakwah. Dakwah yang dia bisa bersabar di atasnya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bisa diraih walau tidak dengan harta yang banyak. Orang sholat tidak perlu harta. Orang puasa tidak perlu harta. Orang berbuat baik tidak perlu harta. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan bagi orang yang memiliki harta saja dalam ibadah-ibadah yang menggunakan harta. Jadi surga itu siapapun dari kalangan manusia dia pasti bisa meraihnya kalau dia mau menempuh jalan-jalan ke dalam untuk masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Seluruh umatnya Nabi akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau saja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Siapakah manusia bodoh yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau itu adalah mereka yang mentaatiku, dan yang tidak mau itu adalah orang yang bermaksiat kepada aku, yang tidak mau taat kepada aku. Jadi syaratnya bukan harta, syaratnya bukan pangkat, syaratnya bukan dari keduniaan, syaratnya adalah keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapapun dia, bagaimanapun jenis kulitnya, bagaimanapun keadaannya, apakah dia sempurna atau cacat, kalau dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka pasti dia akan masuk surga. Karena hanya itu syaratnya untuk masuk surga. Hanya ini syaratnya untuk masuk surga. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, adik-adikku sekalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an untuk kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk kita seluruhnya, manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, jaga diri-diri kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, adik-adikku sekalian, seluruh manusia dan jin diingatkan, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah tercipta dari manusia dan batu. Jadi jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita berada nanti di alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita di dunia ini bahwa akan ada neraka, dan neraka itu bahan bakarnya hanya manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, jaga diri kalian, jaga juga keluarga kalian. Bagaimana maksud memelihara diri dan keluarga dari api neraka? Yaitu senantiasa kita menasihati diri kita dan keluarga kita agar mereka jangan mau terjerumus ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jangan menganggap karena kita ini hanyalah seorang anak, kemudian kita melihat orang tua kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, terutama kesyirikan. Karena mungkin masih banyak orang-orang yang berpemahaman syirik namun dia tidak mengetahui bahwa perkara itu adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dosa besar, sebuah dosa yang bukan hanya menghancurkan amalan, tapi dosa ini menghancurkan juga dosa. Dosa syirik itu menghancurkan dosa. Semua dosa akan hancur dengan dosa syirik. Bukan hanya amalan yang dihancurkan. Tidak ada lagi nilainya dosa berzina. Tidak ada lagi nilainya dosa mencuri. Tidak ada lagi nilainya semua dosa-dosa kalau dosa syirik ini dimiliki oleh seseorang.
Karena dosa syirik ini sudah cukup membuatnya kekal dalam neraka, berada dalam keraknya neraka. Tidak perlu lagi dibalasi dosa-dosa mencurinya. Tidak perlu lagi dibalasi dosa-dosa yang lain. Karena dosa syirik sudah cukup membuatnya kekal di dalam neraka. Maka jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan kita menganggap kita hanyalah seorang anak. Minimal kita nasihati kalau ada orang tua yang keliru. Ada orang tua kita yang masih malas-malas sholat, nasihati. Jangan pernah terlepas dari nasihat. Karena tidak mungkin orang tua kita akan memukul kita kalau kita menasihatinya dengan nasihat yang indah, nasihat yang sopan, nasihat yang lemah lembut. Kita nasihati mereka dengan Al-Quran. Wahai ayahanda, wahai ibunda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Kita dilarang. Apa itu syirik? Termasuk dari syirik adalah mendatangi tempat-tempat keramat lalu meminta-minta di situ. Mendatangi tempat-tempat keramat lalu memberi sesajian di situ. Mendatangi tempat-tempat yang di sana dianggap ada wali-wali, kemudian kita melakukan perkara-perkara ibadah di situ. Nasihati kedua orang tua kita kalau ada yang melakukan perkara yang demikian. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, saudara-saudara kita. Jaga mereka dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena neraka, jalan untuk masuk ke neraka itu hanya satu. Jalan ke neraka itu cuma satu, yaitu dosa. Jadi apa saja bentuk dosa, dari dosa itu yang kita melihat keluarga kita ada yang terjerumus di dalamnya, maka segera jaga. Segera nasihati. Ini adalah salah satu bentuk kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bisa kita bayangkan adik-adikku sekalian, bahan bakar. Kita paham apa itu bahan bakar. Kalau api di dunia ini bahan bakarnya adalah kayu. Bahan bakarnya adalah plastik, kertas. Namun di neraka nanti bahan bakarnya adalah manusia. Badan-badan manusia yang dijadikan sebagai alat untuk mengobarkan api-api neraka dan batu. Sebahagian ada yang mengatakan batu yang dimaksud di sini adalah yaitu patung-patung yang disembah. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mereka yang disembah dan yang menyembah itu nanti berada bersama-sama akan bersama-sama nanti di neraka. Yang menyembah dan yang disembah. Ada yang mengartikannya bahwa batu yang dimaksud di situ adalah batu patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Perhatikan baik-baik ayat ini adik-adikku sekalian. Ini bukan kata-kata manusia, ini bukan ucapan manusia. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala katakan penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Malaikat penjaga neraka itu adalah malaikat yang keras, kasar. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat penjaga itu Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa sayang dari hatinya. Tidak ada kasih sayang pada malaikat penjaga neraka itu. Sama sekali mereka tidak memiliki kasih sayang. Tidak akan pernah malaikat penjaga itu kasihan terhadap anak kecil. Anak kecil yang masuk neraka, malaikat pun tetap lemparkan, tidak ada rasa kasihannya. Penjaga neraka. Orang tua yang masuk neraka,
tetap saja dibakar di neraka, tidak ada rasa kasihannya. Orang menangis-nangis saja di neraka, memohon-mohon, berteriak-teriak, memohon-mohon kepada penjaga neraka agar diberi sedikit saja penangguhan, sedikit saja agar ditangguhkan siksa untuknya. Namun malaikat ini sedikit pun tidak ada rasa kasihannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah cabut rasa kasih sayang dalam hatinya. Malaikat yang keras dan bengis, kasar, yang dia hanya bisa menghardik, memarahi, dia hanya bisa menghinakan, keras dan kasar. Kemudian malaikat ini tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Senantiasa mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang itu dibakar dalam neraka, pasti dia bakar. Tidak pernah malaikat ini ingin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia disiram air panas, pasti disiram air panas. Kalau diperintahkan untuk diberi minuman yang berasal dari nanah bercampur darah, maka pasti dia akan dipaksa untuk meminumnya. Malaikat itu akan segera melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ini. Baik adik-adikku sekalian, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita di malam hari ini. Kita akan membaca kitab Tauhid Fathul Majid. Dan kita sudah masuk pada bab kedua, yaitu bab tentang keutamaan bertauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh orang-orang yang bertauhid. Bab keutamaan dalam bertauhid dan dosa-dosa yang dihapus olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika turunnya ayat ini, para sahabat segera berkomentar. Sahabat-sahabat Nabi SAW segera bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah mendolimi diri mereka? Siapakah di antara manusia yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri mereka? Maka Nabi SAW segera meluruskan mindsetnya, segera meluruskan pemahaman para sahabat yang keliru ketika itu. Nabi SAW berkata, tidak sebagaimana yang kalian katakan, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud oleh ayat ini kezaliman adalah sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berkata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik kepada Allah adalah kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar. Jadi yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW di sini adalah dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, maksud mereka dari kezaliman ini
awalnya mereka berpikir bahwa semua jenis kedoliman, sehingga para sahabat berkata, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kedoliman terhadap diri-diri mereka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera meluruskan kesalahpahaman mereka bahwa yang dimaksud kedoliman dalam ayat ini adalah sebagaimana ucapannya Luqman kepada anaknya bahwa kesyirikan itu adalah kedoliman yang terbesar. Jadi yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala di sini, kedoliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berkata, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Syarat untuk mendapatkan keamanan dan syarat untuk mendapatkan petunjuk adalah yang pertama beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah, dan dia sama sekali kufur terhadap semua Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia-manusia. Dia kafir semua Tuhan-Tuhan palsu dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia benarkan semua isi Al-Qur'an. Dia imani semua bahwa semua yang berada dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti. Kemudian yang ketiga, dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini bahwa ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai pemberi wahyu. Ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat yang akan bertanya di dalam kubur. Dia yakini bahwa malaikat-malaikat itu benar adanya. Kemudian yang ketiga, dia beriman kepada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada semua rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Dia benarkan ajarannya dan dia ikuti petunjuk-petunjuk rasul itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah dia beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Dia mengimani bahwa akan ada nanti hari di mana hari itu dia akan dibalasi tentang seluruh perkara yang dia kerjakan di dunia ini. Segala apapun yang dia kerjakan, baik amalan soleh maupun dosa yang dia kerjakan, semuanya itu akan Allah Subhanahu wa taala balasi nanti di akhirat. Dia yakini bahwa surga dan neraka itu ada, benar adanya. Dia yakini bahwa seorang yang senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka pasti dia akan masuk surga, dan seseorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan masuk neraka. Dia imani ini, dia yakini ini. Kemudian yang keenam adalah dia yakin bahwa ada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala berupa takdir kebaikan dan takdir kejelekan. Semuanya itu dilingkup oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir baik dan ada takdir buruk. Jadi ini adalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dia tunaikan rukun-rukun iman ini, 6 rukun iman ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, kezaliman. Mereka tidak mencampur keimanan itu dengan kezaliman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan keimanan mereka itu betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nodanya, tidak ternodai dengan noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia ikhlas dalam beriman, betul-betul dia jujur dalam keimanannya.
Sama sekali dia tidak mencampurkan imannya itu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini adalah perkara yang paling membinasakan. Adik-adikku sekalian, kesyirikan ini adalah dosa yang sama sekali tidak bisa lagi diharapkan akan ada ampunan untuknya kalau dia membawa dosa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia menangisinya, semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik yang awal adanya maupun yang sampai yang terakhir adanya, yang pertama terlahir di muka bumi ini sampai yang terakhir lahir, mereka semua menangisi orang ini yang membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kasihan kepadanya. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa ini. Jangankan manusia, semua para nabi menangis memohonkan ampun untuknya. Semua para rasul, bahkan jangankan itu, semua malaikat juga ikut kasihan terhadap orang ini dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah kasihan dan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia bawa kembali kepada Allah dosa itu. Dia tidak bertobat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sudah patenkan dalam Al-Qur'an, tidak bisa lagi dirubah. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, Allah Subhanahu wa taala sudah kekalkan ketetapan itu sampai hari kiamat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa dari selain dosa syirik itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa ini adalah dosa yang betul-betul mengerikan, betul-betul mengerikan. Tidak ada lagi perkara yang lebih mengerikan daripada dosa syirik ini. Tidak ada lagi perkara yang lebih menjijikkan dari dosa syirik ini. Tidak ada lagi perkara yang lebih busuk dari dosa syirik ini. Bagaimana tidak menjijikkan? Bagaimana tidak menghinakan dosa ini? Allah Subhanahu wa taala yang memberi kalian segala fasilitas untuk yang kalian butuhkan. Dari semua rezeki yang kalian nikmati, makanan, hidup, udara, kesehatan, semua nikmat yang kalian nikmati tidak satu pun, tidak sekecil debu pun nikmat yang kalian rasakan, kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Betul-betul perkara yang menjijikkan, menghinakan. Perkara yang paling busuk yang dilakukan adalah perkara syirik ini. Maka jangan sekali-kali mau mendekati dosa ini. Jangan sekali-kali mau mendekati. Mendekat saja jangan, apalagi mau mencoba-cobanya, mau coba-coba menyentuhnya. Bagaimana kalau sekedar kalian coba-coba dosa ini, kemudian saat itu malaikat mau segera cabut nyawa kalian? Apa yang akan terjadi? Kehancuran untuk selama-lamanya bagi seorang hamba tersebut. Penderitaan, kebinasaanlah untuknya, wal-iyadu billah. Maka jauhi perkara ini, jauhi perkara ini. Sebagaimana kita sudah jelaskan berbagai macam banyak puluhan hadis, ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tentang perkara ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Aman. Siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, kezaliman, maka mereka itu adalah orang-orang yang aman. Aman keadaannya, aman kondisinya. Tidak ada kesedihan untuknya. Jadi keamanan itu, adik-adikku sekalian, bukanlah orang-orang yang memiliki ribuan jutaan tentara. Bukanlah orang-orang yang memiliki berbagai macam personil persenjataan. Bukan itu keamanan. Tapi keamanan itu adalah keimanan kepada Allah yang murni, yang tidak ada kedzaliman, kesyirikan di dalamnya. Itu adalah keamanan. Dimanapun dia berada,
Kapan dan dimanapun dia berada, dia pasti akan berada di atas keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin keamanan untuknya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Aman kondisinya, aman keadaannya. Tidak akan ada yang bisa menzaliminya, menyakitinya. Di dunia dan di akhirat. Keamanan itu bukanlah seseorang yang memiliki berbagai macam personil tentara yang akan melindunginya, membentenginya. Bukanlah orang-orang yang memiliki benteng-benteng yang kuat, istana-istana yang akan menjadi pelindung untuknya. Bukanlah orang-orang yang memiliki nuklir-nuklir yang dia jadikan sebagai pengaman untuknya. Bukan itu keamanan. Tapi hakikat keamanan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternodai dengan noda-noda kesyirikan. Murni keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang dia dapatkan. Betapa bahagianya seseorang yang berjalan di sebuah jalan kemudian dia memiliki buku petunjuk. Dia punya petunjuk. Dia punya petunjuk jalan. Dan betapa sengsaranya, sedihnya seseorang yang berjalan di sebuah jalan namun dia tidak tahu jalan dan tidak punya petunjuk. Dia tidak tahu mau kemana. Kesasar dia. Sedih dia. Sengsara hidupnya. Kalau dia tidak memiliki petunjuk. Dan betapa nikmatnya hidup ini kalau seseorang itu memiliki petunjuk. Jadi syarat keamanan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di sini adalah beriman kepada Allah dengan keimanan yang tidak dicampuri oleh noda-noda kesyirikan. Pahami ini adik-adikku sekalian agar supaya kita bisa meraih keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana petunjuk ini jangan sepelekan adik-adikku sekalian, jangan sepelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk kita meminta petunjuk kepadanya di setiap harinya. Di dalam solat-solat kita senantiasa diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Bahkan tidak sah solat itu kalau tidak kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Karena dengan petunjuk ini, dengan petunjuk jalan yang lurus ini kita bisa meraih keselamatan. Tidak akan mungkin, bahkan mustahil bagi seseorang itu bisa mendapatkan jalan keselamatan kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Tidak akan ada satu manusia pun yang bisa meraih surga Allah kalau dia tidak memiliki petunjuk untuk berjalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan petunjuk. Tak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan petunjuk. Mereka semua butuh petunjuk. Bahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pun adalah mereka itu adalah manusia-manusia yang paling hebat dalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling kuat, paling bersemangat, paling banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan petunjuk inilah kita bisa mudah dalam melangkahkan kita ke arah apa yang kita tuju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita seluruhnya keamanan di dunia, keamanan di alam barzah, dan keamanan di negeri akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk menuju ke dalam surganya. Memberi kita petunjuk untuk dapat memandang kepada kemuliaan dan keagungan wajahnya nanti di akhirat. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.